Selamat pagi Mas Rais, senang bertemu kembali dengan Mas Rais. Ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang perlindungan tanaman ya. Nah ini kan selama bulan Januari sampai Maret ini mungkin kita juga ingin mengetahui informasi keadaan gitu ya. Hama penyakit yang di lapangan itu seperti apa gitu ya. Oh gitu. Ya. Terima kasih sebelumnya Bu Ati. Wah ini Bu Ati ini hari ini tampak ceria sekali. Saya ketemu dengan Mas Rais ini. Jadi dari evaluasi di bulan Januari sampai Maret ini perkembangan OPT itu mungkin kita ada komoditas yang pokok komoditas yang pokok yang paling banyak ditanam oleh petani di daerah istimewa Yogyakarta itu adalah komoditas padi dan cabai. Untuk komoditas lainnya ada, cuma mungkin sedikit. Nah kendala-kendala yang ditemukan jelas di dua komoditas itu pasti ada, kendala-kendala yang dihadapi oleh petani. Apa saja itu mungkin kendala-kendalanya dihadapi? Kalau kendala-kendala yang dihadapi tetap klasik, klasik, aslinya tetap klasik. Dari tahun ke tahun itu memang hampir sama. Cuma memang ada tren, jadi ada tren perubahan, baik di tingkat petani ataupun di tingkat lapangnya di tingkat pertanaman. Itu perkembangan dari OPT-nya itu ada. Jadi kalau misalnya di padi itu kemarin kita prediksi ada wereng, tapi ternyata memang alhamdulillah tidak muncul. Cuma kemarin memang penyakit kalau di padi ada blas, itu yang jadi tren ya gantinya wereng ya. Betul, gantinya wereng itu malah ada blas, kemudian penggerek batang, penggerek batang padi, kemudian ada tikus juga. Yang masih sangat klasik itu adalah tikus. Walaupun klasik tapi ternyata banyak ya serangannya begitu Betul. Jadi kalau tikus itu kan memang manusia itu tidak boleh kalah dengan tikus. Ciri khasnya tikus itu loh. Tikus itu kan dia adaptifnya luar biasa Jadi dimanapun dia tinggal dia pasti bisa survive. Nah kalau misalnya petaninya tidak kompak untuk mengendalikan hama tikus ini, kemungkinan besar kalah. Jadi memang untuk menghadapi tikus ini kita memang punya tiga cara. Caranya itu yang pertama itu adalah kekompakan di tingkat petani. Yang kedua itu gerakan pengendaliannya adalah skala hamparan. Hamparan jadi bulak gitu. Ya nggak boleh satu-satu, boleh satu-satu petani satu mengendalikan petanya sendiri di pagri dewe gitu nggak boleh. Jadi harus kompak. Kemudian adalah skalanya gerakan adalah bulat. Kemudian yang ketiga itu adalah berkelanjutan. Jadi musim ini berhasil, musim berikutnya harus ditangani. Yang berlanjut apa saja. Jadi yang harus dilanjutkan itu apa saja. Gerakannya kah? Misalnya melestarikan sahabat petaninya kah? Nah, seperti itu. Jadi berkelanjutannya itu harus dipelihara. Itu kalau di tanaman padi mungkin kalau di bulan Januari sampai Maret itu banyakkan serangan tikus ya di lapangan gitu. Nah, kalau mungkin di tanaman yang lainnya tadi Mas Rais cerita tentang tanaman cabai ya. Nah, itu seperti apa kondisi tanaman cabai di lapangan dan Jadi dari bulan Januari sampai sekarang sampai sekarang itu cabai itu menjadi salah satu komoditas yang seksi, Mbak. Wah, kok dari segi harga. Dari segi harga karena kalau saya lihat itu dari Januari sampai sekarang hari ini bulan April ini itu cuma 1 kali atau 2 kali dia turun di bawah 50.000. Luar biasa ya harganya. Jadi rata-rata dari Januari sampai Maret akhir kemarin itu di atas 50.000. Cuma pasti ada kendala. Kenapa harganya bisa mahal gitu kan? Berarti kan mesti kok stoknya jadi berkurang sehingga permintaan tinggi harganya jadi tinggi. Betul. Nah, tapi apa ini yang kendala utama di tanaman cabai ini? Biasanya teman-teman petani itu dalam tanda kutip tidak mengantisipasi bahwa beliau itu adalah panennya di musim penghujan. Jadi beliau menanamnya riskan Jadi nanamnya itu kan mungkin di bulan September. Jadi September tahun kemarin ditanam, nanti Januari kan panen. Waktu September menanam itu adalah waktu dia masih musim kemarau. Jadi kemarau akhir. Jadi membuat bedengannya, terus kerapatan jarak tanamnya, aliran pembuangan airnya itu dalam tanda kutip kurang diperhatikan untuk menghadapi musim penghujan. Jadi di bulan Januari dampaknya itu adalah
karena di awal pembuatan bedengan, pembuatan lahan dan jarak tanam dan sebagainya. Jadi secara pengendalian secara preventifnya dari awalnya itu adalah pembuatan lahan dan sebagainya, jarak tanam dan sebagainya, itu kurang diperhatikan. Dampaknya adalah di bulan Januari. Begitu jarak tanam terlalu rapat, populasi terlalu tinggi, kelembabannya akhirnya tinggi. Nah, itu efeknya apa itu gitu ya? Betul. Nah, dengan bedengan yang rendah tadi kan biasanya kan petani di bulan September itu kan belum ada air. Jadi membuat bedengan tuh biasanya lebih pendek ya. Paling 40 cm nggak ada lah. Paling 25 sampai 30. Nah, setelah hujan datang itu kelep. Bayangkan kan pada kelep. Nah, itu kalau sudah airnya banyak itu tanaman cabai itu memang tidak bisa kekurangan air, tapi dia juga tidak bisa kelebihan air. Disitulah nanti patogen penyakit itu pasti akan. Nah, ini yang muncul kemarin apa saja itu, Mas? Saat bulan Januari itu ya, betul ya. Jadi yang awal itu yang menghabiskan di bulan Januari, terus harga cabai naik terus itu di bulan Januari itu adalah tanaman cabai kita kebanyakan adalah terserang Laifusarium dan busuk batang. Itu langsung mati ya itu kalau fusarium ya. Jadi populasinya habis itu. Nah, begitu populasinya habis, cabainya juga berkurang banyak, makanya harganya terus tahan. Tapi kalau petani-petani yang sudah teredukasi, jadi di bulan September itu sudah membuat SOP bagaimana cara untuk mengantisipasi musim penghujan. Berarti ini solusinya ya, solusinya ya ini ya. Itu salah satunya itu bisa survive. Yang terutama adalah kita harus memperhatikan ketinggian bedengan. Contohnya memperhatikan ketinggian bedengan. Apalagi Mas itu nanti jadi untuk mengantisipasi. Ketinggian bedengan itu kalau di cabai itu minimal 40 cm. Itu wajib itu. Terus jarak antar bedengan itu kalau bisa dilebarkan 80 atau 1 meter jarak antar bedengan. Karena nanti kan aerasi lancar. Begitu aerasi lancar, nanti patek itu juga nggak akan muncul insya Allah. Kalau jarak tanamnya jarak tanam juga diperlebar lagi. Berapa itu yang biasanya ideal? Kita minimal 60 cm. Oke, lah kebanyakan petani-petani kita itu di bulan September itu menanamnya agak rapat. Kenapa agak rapat? Karena itu kemarau. Biasanya nih kemarau itu nanti ada kekurangan air, jadi sing dolayu ada. Jadi beliau mengantisipasi dengan kerapatan itu. Tapi ternyata begitu dirapikan urip kabeh. Bagi urip kabeh, Januari hujan tinggi. Mati kabeh. Karena kelembabannya tinggi tadi. Itu tadi yang cabai nggih. Jadi ada kendala di lapangan, terus juga ada solusinya untuk mengantisipasi. Nah, kalau tadi tikus tadi kan diceritakan tadi ya, perlunya kekompakan, kemudian skala luas untuk pengendaliannya. Nah, mungkin ada contoh nih keberhasilan dari pengendalian tikus yang tadi Mas Rais sudah sampaikan, mungkin bisa diceritakan begitu ya. Betul. Jadi salah satu dalam tanda kutip kajian itu kita dari Balai Besar Peramalan OPT Jatisari. Itu ada salah satu kegiatan yaitu adalah FSEF. Apa itu FSEF itu? Itu bahasa Jawa yang paling angel. Ya makanya itu. Itu adalah Forecasting Smart Eco Village atau dalam bahasa Indonesia adalah kampung peramalan. Kampung peramalan. Tapi enggak meramal dukun loh ya. Yang meramal apa ini kira-kira? Masalah hama dan penyakit. Hama penyakit atau kendala-kendala yang ditemukan di lapangan khususnya untuk tikus. Nah, kemarin kita mendapatkan dari BPPOPT itu kita tempatkan di Sumbersari Moyudan, di mana di situ adalah wilayah endemis tikus. Dan di situ diterapkan yang tadi 3 tadi. Jadi skalanya harus kompak. Diulang lagi Mas biar nanti jelas gitu ya apa yang terjadi. Jadi untuk menghadapi tikus itu petani wajib kompak. Kompak yang pertama. Wajib kompak. Yang kedua itu adalah dia harus karena kompak berarti gerakan kudu skalanya mbula. Skala luas hamparan ya. Bukan hanya titik-titik tertentu berarti itu ya. Terus kalau sudah berhasil jangan puas. Karena tikus itu juga siap-siap untuk mengadaptasi 2 ini. Makanya tahun musim berikutnya harus berlanjut. Karena pinter tadi ya. Betul, harus berlanjut. Berarti berkelanjutan terus menerus. Betul, gitu. Jadi dengan 3 cara ini insya Allah itu bisa mengatasi. Jadi di 3 cara ini ada masukan-masukan metode-metode. Jadi kalau misalnya kayak misalnya ya kemarin itu kita pakai TBS, trap barrier system, tanam duluan, terus nanti kita pakai barrier, kita kasih perangkap. Kemudian ada LTBS. LTBS itu kita cari jejak tikus yang paling banyak itu di mana. Jadi jejak tikus yang di mana, karena biasanya tikus itu posisinya di setiap bulan itu
belum tentu sama. Nah, kebanyakan di sumber hemoroida itu adalah migrannya. Jadi migran, jadi dia tidak membuat lubang aktif di situ. Di situnya, di tapi lokasi dia itu. membuat lubang aktif misalnya nih di dekat-dekat sungai atau di gerumbul-gerumbul semak-semak itu. Nah, dia nanti akan bermigrasi ke lahan sawahnya tadi. Nah, ini kita amati, kita identifikasi jalannya yang paling banyak mana. Ini kita kasih LTBS tadi. LTBS, ada TBS, LTBS. Terus apalagi ini upaya yang sudah dilakukan di kampung Peramalan. Betul, dengan LTBS. Kemudian ada lagi kita edukasi ke petani untuk membuat emposan mandiri. Jadi emposan tikus untuk mengasap. Nah, itu mengasap tikus itu kita masukkan. Kemudian itu pakai apa Mas? Asapnya mau bakar apa jenenge blarak apa itu? Aslinya ya bisa itu. Pengen nyumet karo le mlayu tikus cepet le mlayu nih. Rampur-rampur soalnya ya. Kurang efektif kalau belerang gitu. Betul ya. Jadi kita emposannya itu kita pakai belerang. Ya, biasanya belerang, KNO putih itu yang kristal. Kemudian ada serbuk kelapa, batok arang kelapa. Kemudian ada soda kue. Ini kita campur, nanti kita bungkus ada tata tutorialnya, ada tutorialnya. Kemudian nanti kita bakar, kita masukkan ke lubang. Mungkin nanti ini tikus itu kan detail banget ya. Mungkin suatu saat kita bisa ngupas lagi ya bisa, tentang itu. Nah, tikus itu. Ada sekalian emposan ini apalagi emposan gitu. Nah, setelah emposan ada lagi yang berlanjut. Apa itu yang? Tadi yang berkelanjutan tadi. Nah, apa itu? Kalau sudah cara-cara tadi sudah kita masukkan, ada emposan, pengumpanan juga bisa diumpan, diumpan. Nah, untuk keberlanjutannya kita pasang tenggeran. Tenggeran itu apa? Tenggeran itu adalah memfasilitasi sahabat kita, sahabat petani, itu adalah yang bentuknya adalah tito alba atau burung hantu putih itu. Itu supaya dia itu mau berburu di lahan kita. Kan pudone encokane nih. Berarti dia nanti makan tikusnya gitu napa pripun? Betul. Jadi makan tikusnya. Jadi dia itu akan berburu tikus di lahan kita, di lahan sawah kita. Itu kalau dia ada tenggeran. Jadi modelnya itu enggak kayak elang. Kalau elang kan dia berputar. Betul, langsung mencari. Kalau ini enggak, dia harus bertengger dulu, mengincar mangsanya baru ditangkap. Nah, makanya kemarin kita sosialisasikan juga untuk pemasangan tenggeran. Setiap 50 meter kita kasih tenggeran satu. Nah, nanti kalau misalnya tenggerannya situ sudah dihuni atau sudah ada tanda-tanda dalam tanda kutip itu kotorannya ada di bawahnya, kemudian ada pelet tikus. Bu Bati tahu nggak pelet tikus? Nah itu dia, nanti mungkin perlu diberitahu itu kayak apa pelet tikus gitu ya. Pelet tikus itu bukan pelet terus bugai makan ikan itu bukan ya? Bukan. Jadi kalau misalnya si burung hantu ini memakan tikus, itu dia tidak bisa mencerna tulang dan rambutnya tikus. Pasti akan dikeluarkan. Itu peletnya itu berarti tulang sama rambutnya si tikus itu tadi. Dimuntahkan, dimuntahkan itu nanti akan membentuk seperti bola-bola bulu. Nah, itu salah satu kriteria bahwa di situ adalah tenggerannya ada si tadi yang musuh alami Tito Alba Gitu. tadi. Nah, begitu sudah ada itu, baru kalau misalnya kita mau membuatkan rumahnya atau rubuha itu rumah burung hantu itu bisa. Jadi lebih baik kita pasang tenggeran dulu. Baru rubuhannya. Gitu. Nah itu tadi solusi tadi untuk pengganti tikus tadi mungkin ada apa ya yang sudah dilakukan di Kampung Peramalan tadi itu ada efeknya nggak sih gitu ya terhadap kemudian atau ada penurunan populasinya tikus atau mungkin petaninya jadi kemudian produksinya lebih meningkat atau seperti apa mungkin bisa dijelaskan. Jadi dari kegiatan FSF itu yang pertama itu adalah kita membidiknya dari SDM-nya. Yang pertama itu. Jadi kita didik SDM-nya, kalau SDM-nya, SDM dari petaninya itu sudah terbuka mindset-nya bahwa pengendalian tikus itu harus kompak. Gitu. Tadi ya 3 tadi nah, itu dengan sendirinya nanti akan produktivitas juga insya Allah akan naik. Kalau misalnya kompak kan otomatis gerakan bareng-bareng. Betul. Populasi tikus akan menurun. Nah ini kemarin itu kita lihat itu dari data itu produktivitasnya meningkat. Itu kalau nggak salah itu 6,4 ton menjadi 7,4 ton. Ya berarti sekitar 1 tonan naiknya. Nah, sekitar 1 tonan naiknya. 6,8 atau 6,4 itu ada kenaikan signifikan. Nah, itu salah satu dari sisi produktivitasnya. Tapi yang paling utama adalah menyadarkan petani, membentuk SDM supaya dia itu mau berlanjut mengendalikan tikus. Karena salah satu kunci keberhasilan mengendalikan tikus itu tadi berkelanjutan tadi. Betul. Karena tikus itu memang harus dihadapi bareng-bareng. Berarti ra iso dhewe-dhewe. Enggak bisa sendiri. Dhewe-dhewe melayu dhewe mengko ya Pak juga tikus ya. Nggih. Nah, kait tadi dengan tikus dan cabe ya. Nah, mungkin ini
untuk mengantisipasi gitu ya, atau adaptasi mitigasi terhadap serangan hama penyakit untuk bulan berikutnya ini, mungkin nanti di April sampai seterusnya mungkin seperti apa Mas, mungkin bisa diberitahu ya untuk teman-teman semua gitu ya. Untuk kedepannya ini kan kita diprediksi nggih, ada dari BMKG itu ada apa namanya kekeringan El Nino apa? El Nino. Godzilla. Oh iya Godzilla. Godzilla ya. Apa ya kemarau tapi basah tapi moderat kayak gitu seperti ya, itu. Berarti kan nanti kekeringannya agak lumayan ekstrim gitu. Iya, agak lebih panjang gitu gitu. Jadi kalau yang ekstrim itu sepertinya untuk perkembangannya, perkembangan tikus kemungkinan besar akan naik. Karena dia itu populasinya meningkat. Meningkatnya karena apa? Karena dia akan menyetok makanan lebih banyak. Karena mungkin seperti manusia juga mungkin paham ya. Ya, ini sudah mau kekeringan panjang, saya butuh makan yang banyak, jadi harus saya menyerang yang banyak juga gitu. Mungkin seperti itu. Jadi yang ke depan nanti yang pertama yang harus diantisipasi adalah tikus tadi. Ya. Yang kemudian yang kedua itu adalah perkembangan serangga. Jadi serangga hama kemungkinan akan naik. Kalau misalnya peralihan ini dari bulan Maret ke bulan April itu dari musim penghujan ke musim kemarau, itu serangga-serangga hama itu kemungkinan besar jenis ngengat itu nanti naik. Jadi penggerak batang waspada, penggerak batang. Kemudian yang di hortikultura walalat buah, walalat buah juga akan menghadapi kenaikan. Ulat geraya itu ya. Kemudian jangan lupa lagi satu yang di bawang merah nih, karena trennya sekarang teman-teman ini nanti di bulan Mei pasti akan nanam bawang merah. Betul, itu kalau kekeringannya ekstrim, itu janda pirangnya keluar lagi. Janda pirang itu. Itu janda pirang bukan janda pirang itu loh ya. Janda pirang itu jangan medeni tenan itu. Janda pirang itu Aedes yellow, Aedes yellow spot virus, jadi virus yang dibawa oleh trip. Jadi virus yang terbawa oleh trip. Dengan dia itu kenaikan suhu yang tinggi, ekstrim, itu tripnya itu perkembangannya luar biasa. Jadi dia itu nanti akan berkembang biak dengan cepat tripnya itu. Jadi susah untuk dikendalikan. Sedangkan tripnya membawa Aedes virus tadi. Aedes virus sebagai vektor ya. Betul, itu nanti bisa dalam waktu 7 hari itu gosong Mbak. Jadi tanamannya menjadi pirang. Gitu, jadi kering gitu. Ya pirangnya itu karena gosong, karena serangan si janda pirang tadi ya. Betul, tapi emang di bawang merah itu petani itu menamai lucu-lucu ya. Kayak fusarium dinamai indol. Indol ya, ngoser gitu. Ini ada virus Aedes ini namanya janda pirang. Itu waspada. Betul. Jadi lebih ke serangganya ya, ke hamanya ya. Nah, kalau penyakitnya mungkin tidak begitu banyak atau seperti apa mungkin? Kalau untuk penyakitnya kecenderungannya mungkin akan menurun seiring dengan nitrogen yang berkurang di lapangan, atau kelembapan berkurang. Kemudian besar yang naik adalah serangga. Kutu kebul terutama, hati-hati di cabai. Kutu kebul nanti virus bulenya, virusnya mungkin akan naik. Waspada. Nah, ini sebagai mungkin tadi sudah ada kondisi lapangan, sudah ada solusinya juga, dan sudah ada testimoninya ya, keberhasilan seperti itu juga sudah ada. Besok ke depan kewaspadaan kita seperti apa, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pesan-pesan lah untuk pada petani semuanya, monggo Pak Rais gitu ya. Jadi untuk petani-petani kita, sedulur tani kita, yang pertama itu jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan kita, Balai Proteksi Tanaman Pertanian itu punya petugas di lapangan yang selalu berusaha mendampingi petani, yang namanya POPT, PPPOPT, jadi petugas pengendali organisme mengganggu tumbuhan atau tanaman. Nah ini dihubungi saja. Ini barang langka Bu. Hubunginya gimana itu? Ini barang langka memang. Jadi beliau ini bisa dicari nama barang langka. Bukan harus dicari gampang. Ada sekarang ada WA dan sebagainya. Betul. Cuma kenapa barang langka? Karena dia membawahi minim itu satu kecamatan satu orang. Nah kebanyakan tuh double. Jadi ada yang 2 kecamatan, ada yang 3 kecamatan. Jadi memang dia kalau misalnya satu hari ini mungkin akan stay di desa ini, hari berikutnya mungkin di kecamatan pindah-pindah. Tapi tetap ada nomor WA-nya, bisa kontaknya. Nah itu bisa dikontak. Datang ke BPP, nanti minta tolong kalau misalnya ada hama dan penyakit yang perlu dibicarakan, bisa nomor WA-nya bisa dicatat, kemudian bisa dihubungi. Nah nanti kalau misalnya perlu pendampingan, insya Allah teman-teman POPT ini siap. Jadi siap mendampingi teman-teman petani gitu. Nanti kalau misalnya ada kendala-kendala yang yang tidak bisa diselesaikan di tingkat petani,
bisa naik rekomendasi dibuatkan POPT Iya. ke Balai Proteksi. Iya, betul, Oke. betul. Nanti kita bisa mendampingi lagi dari segi amunisi, Iya. atau semacam Amunisi kayak- itu apa Mas? Oh, Nah. amunisi. Jadi amunisi yang ada itu ya amunisi yang pertama itu adalah ya amunisi ilmu itu yang nggak kelihatan. Iya, Oke, betul. itu. Yang kedua adalah amunisi mungkin ada bahan-bahan pengendali. Oke, bahan pengendali ya. Ya, karena ini penting ini. Jadi ilmu ini penting karena apa? Penggunaan amunisi ini kalau tanpa ada ilmu itu nanti juga Nggak salah sasaran mungkin Pak. betul. Jadi 6 tepat yang harus diterapkan Ya. terus diterapkan oleh petani. Oke. Jadi kebanyakan petani itu terutama kemarin di Horti ya di cabai itu kebanyakan tanamannya malah keracunan, Mbak. Jadi keracunannya karena apa? Karena petani saking takutnya tanaman itu terkena penyakit, beliau-beliau mencampur pestisida, bakterisida dicampur dengan fungi, dicampur dengan insek, dicampur, karpe ngirit, Ya, semprotke disemprotkan dengan jeda waktu yang kerap. Jadi kerap berdekatan, 1 hari semprot, 1 hari semprot. Oh lah iya. Akhirnya tanamannya sing Klenger. keracunan Iya, gitu. betul. Jadi edukasi ini penting. Nah, Betul, nggih. dari Balai Proteksi siap untuk Nggih. memberikan edukasi itu. Iya, iya. Kemudian nanti kalau misalnya memang harus ada amunisi yang bentuknya pestisida atau bahan pengendali lainnya itu mungkin bisa direkomendasikan untuk diaplikasikan ke Oke, lapangan. oke. Gitu. Itu saja yang mau disampaikan mungkin untuk mengantisipasi ke depannya. Untuk mengantisipasi ke depannya itu tadi, pokoknya tetap semangat, Iya. tetap semangat. Kita Balai Proteksi Tanaman Pertanian siap untuk mendampingi petani-petani semuanya. Jangan pernah sungkan untuk menghubungi POPT yang ada di lapangan. Iya, iya. Pokoknya kita bersama, kita dampingi bersama supaya nanti produktivitas terjaga, terus panen juga terjaga, dan senyum petani itu yang paling penting itu juga akan berkembang. Ya, nggih. Terima kasih Mas Rais untuk ngobrol kita pada hari ini, guys. Semoga bisa bermanfaat yang tentunya untuk petani begitu ya. Ini Siap. luar biasa informasinya begitu untuk mengantisipasi kondisi kedepannya terkait dengan hama penyakit. Siap, Ya. sama-sama. Terima kasih Mas Rais.